wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masuk hadis yang ke-97. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasilu min arba'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi karena 4 sebab. Yang pertama minal janabah, karena junub, wa yaumal jumu'ati, dan karena hari Jumat, wa minal hijamati, karena hijamah, karena berbekam, wa min ghuslil mayyiti, dan karena dia memandikan mayit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun di sini ada catatan bahwa hadis ini dilemahkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Isham di sini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini derajat di sini Syekh Isham menyampaikan lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud juz yang pertama halaman 96, dan lafal ini adalah miliknya. Dan Ibnu Khuzaimah dalam jilid yang pertama halaman 126, kemudian Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis juz 1 nomor 137, dalam sanadnya, ini alasan kenapa lemah, dalam sanadnya terdapat Mus'ab bin Syaibah, dan padanya terdapat perbincangan. Ini Mus'ab bin Syaibah, salah seorang perawi, terdapat perbincangan. Dia didhaifkan oleh Abu Zur'ah, dilemahkan, artinya dilemahkan oleh Abu Zur'ah yang riwayat melalui Mus'ab bin Syaibah. Dan juga Ahmad didhaifkan oleh Abu Zur'ah, oleh Imam Ahmad, dan juga oleh Al-Bukhari, serta tadi Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, ya, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun yang kuat wallahu alam bahwa hadis ini adalah lemah karena ada Mus'ab bin Syaibah. Ada Mus'ab bin Syaibah yang diperbincangkan. Saya katakan kata Isham, hadis ini dinyatakan berilah oleh Syekh kami dalam komentar beliau terhadap Sahih Ibnu Khuzaimah disebabkan adanya Mus'ab bin Syaibah ini. Jadi perbincangan antara ulama satu dan ulama yang lainnya adalah hal biasa. Dan tadi dari riwayat yang disampaikan adanya Mus'ab bin Syaibah menjadikan lemahnya hadis ini. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang ke-98 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah binti Uthalin indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahtasila. Kisahnya Thumamah bin Uthal ketika dia masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, sedangkan asalnya muttafaqun alaih. Kita lihat catatannya tentang kisah Sumamah bin Utsal yang masuk Islam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abdul Razak. Syekh kami berkata dalam Irwaul Ghalil, dan ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, pada riwayat keduanya disebutkan bahwa Sumamah mandi, namun di sana tidak ada penyebutan perintah. Sumamah itu mandi, tapi tidak ada penyebutan perintah di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi intinya dia ketika masuk Islam dia mandi. Kemudian hadis berikutnya yang ke-99 masih kaitannya dengan mandi, biar hadis satu dengan hadis berikutnya saling berkesinambungan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Huslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtarimin." Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Ya, ala kulli muhtarimin, orang dewasa maksudnya, muhtarimin. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang yang dewasa maksudnya. Kalau mimpi basah jelas mandi apa tidak? Jumat atau tidak? Mandi. Jumat maupun tidak Jumat, kalau mimpi basah mandi. Ini yang maksudnya di sini orang yang dewasa. Diriwayatkan oleh imam yang 7. Coba kita lihat catatannya di sini. Karena ini kalau wajib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai, dan Ibnu Majah. Catatan penting, At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis Abu Sa'id, akan tetapi beliau meriwayatkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang lafalnya adalah man atal jum'ah falyahtasil. Di dalam lafalnya dari hadis dari riwayat Ibnu Umar, barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jum'ah maka hendaklah dia mandi. Kalau kata-kata hendaklah dia mandi, kalau jenengan wajib apa tidak? Hendaklah dia wajib. Hendaklah kata-kata hendaklah. Falyahtasil. Ini ada kemungkinannya tidak mustahab, kata-kata hendaklah, falyahtasil. Ini hadis Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata dalam masalah ini terdapat hadis dari Abu Sa'id. Nih. Maka tadi yang mengatakan hadis wajib, yang kedua hendaklah dia mandi. Kemudian hadis berikutnya ini sebagai penguat dan korelasi antara satu dengan yang lainnya dari Samurah bin Jundub ini, bahwa beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengannya terpenuhilah yang wajib. Jadi siapa yang sudah wudu pada hari Jumat, maka terpenuhilah, ya, dengannya terpenuhilah yang wajib. Wa man ihtasala falghuslu afdal, dan itu sebaik-baik kebiasaan. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jadi kalau orang berwudu ya sudah menggugurkan kewajibannya, dan itu sebaik-baik kebiasaan. Ya, fa ni'mat, ya, fa biha wa ni'mat. Wa man ihtasala falghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Berarti dari lafal ini wajib apa tidak? Tidak. Nampaknya dari hadis yang ini fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama. Berarti lebih utama. Maka hadis satu dengan hadis berikutnya saling menguatkan, mengkorelasi, ya.
Jadi ini wudhu pada hari Jumat dan itu sudah seharusnya menggugurkan kewajibannya. Namun ketika dia mandi itu lebih afdol, lebih utama. Coba. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan, dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kita lihat catatannya sedikit. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah, para perawinya thiqah. Hanya saja hadis ini termasuk riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Samurah, dan dia ini adalah seorang mudallis, sementara dia tidak menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari Samurah. Akan tetapi hadis ini kuat karena memiliki banyak syahid yang sebagiannya telah saya sebutkan dalam Sahih As-Sunan. Catatan penting, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari riwayat Anas, bukan dari hadis Samurah, sebagaimana hal itu telah disyaratkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, dan dalam riwayatnya terdapat tambahan. Jadi intinya hadis yang terakhir ini, yang ke-100, hadisnya derajatnya hasan, ya berarti tak dipakai. Maka saya mengatakan berarti wallahu alam ketika dia mandi lebih utama. Kemudian ketika dia berwudu itu merupakan keharusan, ya sudah terpenuhi kewajibannya ketika sudah wudu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.